Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Lediansa Saputra. Baik, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap bahagia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan bercerita terkait perjalanan saya yang akhirnya menjadi pekerja PT Pertamina Persero. Tapi sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Baik, semuanya yang pertama kali datang di video saya, kenalin, saya Lediansa Saputra, saya alumni dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Mesin. Saya pertama kali diterima di Pertamina, yaitu pada tahun 2018 ya. Pada tahun 2018 batch kedua. Jadi di tahun 2018 itu ada dua batch 1 sama batch 2, kebetulan saya diterima di batch kedua. Sedikit bercerita teman-teman, pengumuman atau publishnya rekrutmen PT Pertamina Persero pada tahun 2018 yaitu berkisar antara di bulan Juni akhir ya, Juni akhir setelah bulan Ramadan. Saya ingat betul, setelah bulan Ramadan dipublish, kemudian saya daftar. Jadi ceritanya itu teman-teman, di sana dibutuhkan untuk karyawan PT Pertamina Persero khususnya untuk ditempatkan di Pertamina Pemasaran. Kebetulan saya apply, itu jumlahnya sangat banyak sekali teman-teman. Pada tahun 2018 khususnya penerimaan di angkatan saya itu ada 200.000 orang, dan yang diterima di seluruh Indonesia khususnya BPA pada tahun saya itu sekitar 132 orang. Jadi 200.000 orang yang daftar, yang diterima hanya 132 orang. Jadi bisa teman-teman bayangin seberapa ketatnya persaingan pada saat itu. Baik, setelah selesai mengikuti, oh ya, saya sedikit cerita dulu sebelum saya lanjut ya. Saya lulusan Politeknik Sriwijaya jurusan Teknik Mesin, lulus pada tahun 2000, angkatan 2013, lulus tahun 2016. Namun setelah lulus tahun 2016 tersebut, saya tidak langsung bekerja. Atau bisa dibilang saya bekerja sambil kuliah. Jadi selesai 2016, saya ambil kuliah jurusan Teknik Mesin juga, diploma 4 atau D4, alih jenjang ya, dari D3 ke D4. Nah, kebetulan pada tahun 2018 bulan Juni itu saya sedang menyiapkan menyelesaikan skripsi saya ya, dan kebetulan di akhir masa-masa kuliah saya atau saya ingin tamat, kebetulan ada pembukaan rekrutmen Pertamina Persero ya pada saat itu bulan Juni. Nah, jadi saya sambil jalan, jadi pada saat yang sama di bulan Juni itu saya masih kuliah, saya juga masih bekerja. Jadi 2016 tamat, saya kerja, kemudian saya kuliah, dan bulan Juni tersebut saya juga mendaftar di Pertamina. Jadi saya kerja di perusahaan swasta, kemudian kuliah juga menyelesaikan skripsi, kemudian juga saya mendaftar di PT Pertamina Persero. Singkat cerita, jadi pada rekrutmen ini alhamdulillah semakin berjalannya waktu saya dapat mengikuti atau dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan. Nah, jadi pada saat itu, pada 2018 itu, saya akhirnya selesai kuliahnya, saya dapat menyelesaikan skripsi saya, kemudian juga saya dapat wisuda. Dan pada saat 1 minggu sebelum wisuda, saya telah melaksanakan namanya kegiatan medical check up. Jadi di Pertamina itu, khususnya saya kemarin itu, jadi seminggu sebelum saya wisuda, saya udah mengikuti tahapan medical check up. Jadi tahapan terakhir yaitu tinggal lulus atau tidak lulusnya. Dan pada September itu saya wisuda, alhamdulillah dengan perasaan yang sangat tenang sekali, karena saya dapat menyelesaikan pendidikan D4 saya, karena sudah sampai wisuda. Kemudian di satu sisi saya tinggal menunggu pengumuman di Pertamina terkait medical check up. Karena apabila saya lulus medical check up, saya dapat melanjutkan pendidikan di Pertamina. Alhamdulillah selang beberapa saat dari saya lulus, selang beberapa saat dari saya selesai wisuda, saya dapat pengumuman bahwa saya dinyatakan lulus rekrutmen PT Pertamina Persero. Nah, saya ingat betul pendidikannya itu
bulan November 2018. Jadi September saya wisuda, kemudian mungkin Oktober ya, mungkin Oktober awal atau pertengahan itu pengumuman PT Pertamina Persero, saya dapat diterima dan melanjutkan pendidikan. Nah, pada saat yang sama juga saya ingat betul pada saat pengumuman tersebut saya sedang bekerja di perusahaan swasta tempat saya bekerja tersebut. Itu pagi-pagi sekitar jam 9 pagi. Pagi-pagi sekitar jam 9 pagi, teman-teman udah rame itu, udah lulus. Saya belum lulus pada saat itu. Karena saya masih mantengin HP terus kan. Akhirnya setelah beberapa saat saya cek, alhamdulillah ternyata di akun saya juga saya dinyatakan lulus. Dan puji syukur pada saat itu saya langsung sujud syukur ya. Saya ingat betul, saya sujud syukur langsung di tempat kerja saya. Ya dengan bangga akhirnya perjalanan selama beberapa tahun mengikuti tes rekrutmen akhirnya dapat diterima di Pertamina Persero. Jadi pada saat yang sama juga setelah selesai pengumuman di pagi hari jam 9, ketika pulang kerja jam 4 sore, saya ingat betul sekitar jam 3, sekitar jam 3 saya datang menemui supervisor saya di kantor. Saya sampaikan, supervisor saya itu saya sampaikan bahwa saya ingin mengajukan pengunduran diri karena saya dapat diterima di Pertamina. Alhamdulillah respon dari supervisor saya juga cukup bagus ya. Dia langsung bilang, wah selamat kamu bakal jadi orang hebat nih katanya, selamat. Ya pada saat hari itu saya nggak tahu lah hati saya gimana, yang jelas saya seneng banget bisa lulus dan tinggal melanjutkan pendidikan. Akhirnya mungkin selang sekitar pada saat yang sama juga saya langsung mengajukan pengunduran diri kepada HC di tempat saya bekerja. Nah dari HC sana langsung bilang kepada saya tidak boleh langsung berhenti karena memang karena memang mereka harus cari pengganti saya terlebih dahulu ya. Nah kebetulan ternyata pengganti saya itu nggak lama, mungkin sekitar 2 mingguan ya, sekitar 2 minggu atau 2 minggu kalau nggak salah. Jadi setelah itu saya selesai dari sana, saya mengundurkan diri, saya pamit baik-baik kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan kantor tempat saya bekerja. Akhirnya saya mengundurkan diri dan sudah selesai bekerja di sana. Kemudian saya kebetulan saya itu kerja di Palembang, jadi saya pulang ke tempat daerah asal saya dulu, yaitu ke Muara Enim. Saya nemuin orang tua saya, mau pamit sekaligus beres-beres barang yang ada di Palembang. Saya pulang ke rumah orang tua saya bilang kalau saya lulus, kemudian saya ingin persiapan. Kemudian mungkin selang 1 minggu di tempat saya di Muara Enim, kemudian saya berangkat lagi ke Palembang untuk persiapan berangkat ya. Saya ingat betul itu di awal November kalau saya nggak salah. November awal atau November awal. Saya berangkat dengan teman-teman dari Palembang itu, kalau nggak salah itu ada orang berapa ya, kami bareng-bareng kemarin ada orang 7 ya kalau nggak salah. Tapi yang jelas yang dari Palembang itu ada orang 12 atau 13 yang dari Palembang. Kebetulan ya berangkatnya nggak barengan, karena memang yang barengan itu yang cuman kedetek siapa aja nih yang lulus. Nah jadi kami bikin grup, kami yang ngumpul sebelum berangkat, ngobrol-ngobrol, cerita panjang, akhirnya disepakati yang kami naik berangkat dari Bandara Sultan Muhammad Badarudin II ke Jakarta bareng-bareng. Kemudian di Jakarta itu nginap di Hotel Grand Cempaka, kebetulan karena memang titik kumpulnya atau pendidikannya di Grand Cempaka selama 2 minggu atau 3 minggu ya. Kemudian langsung saja disingkat ya, jadi pendidikannya setelah selesai pengumuman saya langsung berangkat ke Jakarta, pendidikan ya kurang lebih 3 minggu di Hotel Grand Cempaka, kemudian mengikuti Diksar juga ya, mengikuti pelatihan pembinaan dengan dilatih oleh TNI itu di Bogor, di Gunung Salak. Saya ingat betul itu selama 10-11 hari di sana. Jadi kita tinggalnya di mes bareng-bareng. Yang jelas mengikuti aturan TNI lah, teman-teman tahu lah bagaimana. Rambutnya dibotakin, bagi yang panjang-panjang ya disiapin aja, yang jelas rambutnya bakal dibotakin. Nanti makannya bareng pagi hari bangun, siap-siap, kemudian apel, sudah itu sholat subuh, kumpul lagi, baru aktivitas sedikit, kemudian sarapan ya, kemudian baru aktivitas kemana gitu sesuai instruksi dari pelatih di sana. Setelah selesai dari pelatihan itu kita kembali lagi ke Jakarta. Oh iya, dari Jakarta tadi ke Gunung Salak itu kita dikawal oleh TNI pakai mobil yang pasukan TNI itu ya, tahu ya teman-teman, mobil yang untuk ngangkut pasukannya itu yang banyak itu. Jadi kita berangkat dari Jakarta, dikawal sampai ke Bogor, ke Gunung Salak, di sana dikawal
setelah selesai dari sana sama kita juga dijemput, kemudian dikawal lagi sampai ke Jakarta. Kita langsung tinggal di ada 2 tempat, ada yang di PCU, ada yang di Kiai Maja. Kenapa ada 2 tempat? Karena memang kemarin tuh orangnya kita cukup banyak, jadi tidak memungkinkan kalau untuk semuanya di PCU. Kemudian saya ditempatkan di Kiai Maja. Ada yang di PCU, ada yang di Kiai Maja. RSPP ya, RSPP, depan RSPP. Nah, dari sana juga selang beberapa saat, kita juga mungkin 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Kurang lebih 1 bulanan ya, kurang lebih 1 bulan. Kita belajar di PCU terkait Pertamina secara umum, bercerita terkait Pertamina secara umum. Kemudian setelah selesai kita kemudian dikembalikan atau kita penempatan ya. Jadi di PCU sana kita diumumin ya, sama, jadi ada billboard gitu, diumumin sama panitianya penempatan kemana, penempatan mana. Ya, kebetulan kami dari Sumatera Selatan, alhamdulillah untuk batch 2 ini semuanya balik ke Sumatera Selatan, balik ke Sumatera, Sumbangsel lah. Balik ke Sumbangsel ya. Ada penempatan di wilayah titik-titik Sumbangsel, ada yang di Lampung, ada yang di Jambi, ada yang di Linggau, dan masih banyak lagi. Yang jelas kita tersebar, ada yang di Palembang. Ya, kita tersebar dari beberapa. Nah, setelah itu teman-teman, setelah selesai kita dikembalikan ke tempat OJT masing-masing. Kebetulan saya tempatkan OJT di Fuel Terminal Lubuk Linggau ya, salah satu kota yang berada di ujungnya Sumatera Selatan. Saya tempatkan di sana. OJT-nya kurang lebih dari awal tahun 2018-2019, kemudian sampai dengan April ya, sampai dengan Maret lah, sampai dengan Maret atau April pertengahan. Maret atau April di pertengahan kita sudah selesai. Nanti pada saat OJT itu kita disuruh bikin KKW ya. KKW tersebut kita ada sebuah permasalahan, improvement dari kita apa. Nah, seperti itu. Ada ujian KKW-nya, ujian KKW-nya di kantor region. Nah, setelah dari sana teman-teman, pada saat bulan Mei 2019 kita langsung alhamdulillah semuanya dapat menyelesaikan ujian, dapat menyelesaikan OJT dengan baik dan berjalan lancar teman-teman. Dan pada 1 Mei 2019 kita resmi diangkat sebagai karyawan PT Pertamina Persero. Dan pada saat yang bersamaan juga ternyata saya OJT-nya di Fuel Terminal Lubuk Linggau, kemudian saya ditempatkan di sana lagi kurang lebih 2 tahun ya, kurang lebih 2 tahun. Dan 2021 kemarin, April 2021 atau Mei 2021 saya dipromosikan ke Fuel Terminal Jambi, dan saat ini saya sedang bertugas di Fuel Terminal Jambi dari Mei ya, terhitungnya kalau itunya dari Mei ya, dari Mei 2021 sampai dengan sekarang saya ditugaskan di Fuel Terminal Jambi. Nah, jadi teman-teman ya, mungkin itu sedikit gambaran ya kepada teman-teman semua bagaimana prosesnya saya kuliah, kemudian saya juga kerja, kemudian saya mengikuti proses rekrutmen. Dari tahapan-tahapan tersebut teman-teman, kalau teman-teman pelajari, semuanya dilakukan pada saat yang sama. Tapi ingat teman-teman, pesan saya ketika teman-teman menjalankan suatu tugas, baik itu pekerjaan, baik itu kuliah, teman-teman wajib selesaikan tanggung jawab terhadap apa yang teman-teman sudah ambil. Karena saya ingat sekali pada saat kerja kemarin tuh saya ya kalau mau pergi juga bisa sebenarnya kan, tapi nggak boleh seperti itu karena memang kita datangnya baik-baik juga. Alhamdulillah saya tetap menjaga hubungan baik dengan tempat saya kerja yang lama. Alhamdulillah semuanya dapat berjalan lancar sampai dengan saat ini ya, alhamdulillah semuanya berjalan lancar ya. Walaupun di Pertamina ini kita nggak mungkin di suatu tempat yang sama, pasti yang jelas kita bakal dipindah-pindahkan ke tempat yang lain atau di fungsi yang lain. Oke teman-teman, mungkin itu ya perjalanan saya dari awal rekrutmen, dari awal kuliah, skripsi, kemudian rekrutmen, akhirnya bisa bekerja di PT Pertamina Persero. Jadi saya diangkat menjadi karyawan tetap PT Pertamina Persero itu pada 1 Mei 2019. Oke teman-teman, mungkin segitu saja sharingnya buat kalian semua. Semoga video ini dapat menginspirasi kalian semua. Bagi yang ingin ditanyakan atau ya ada yang belum jelas, silakan follow Instagram saya di lediansyah.saputra. Follow aja Instagram saya. Kemudian kalau ada yang perlu ditanyakan bisa DM saya.
Nanti kalau saya ada waktu luang, saya akan balas video teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini, sharing saya terkait pengalaman perjalanan, lebih tepatnya sharing cerita perjalanan saya akhirnya menjadi karyawan PT Pertamina Serow. Oke, terima kasih. Saya Lediansa Saputra pamit. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.